Real Madrid punya kesempatan besar lolos ke partai final Liga Champions. Skuad asuhan Carlo Ancelotti akan bermain habis-habisan di hadapan publik Santiago Bernabeu menghadapi Bayern Munchen di leg kedua. Los Blancos diuntungkan dengan catatan apik mereka saat bermain di Santiago Bernabeu pada leg kedua. Carlo Ancelotti akan menyiapkan strategi khusus untuk membendung agresivitas serangan Bayern Munchen. Cetak Gol coba merangkum cara Real Madrid menyingkirkan Bayern Munchen demi lolos ke babak final sebagai berikut. Dianggap beruntung lolos ke semifinal. Real Madrid tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkan Manchester City di babak perempat final. Bernardo Silva langsung menyebut kelolosan Los Blancos disertai faktor keberuntungan. Gelandang Manchester City ini menganggap Real Madrid sebagai tim yang aneh. Pasalnya, The Citizen gak mampu menang padahal skuadnya sudah mampu menguasai jalannya pertandingan. Terbukti pasukan Pep Guardiola tampil begitu dominan dengan penguasaan bola mencapai 60%. Bernardo menyebut kalau permainan Los Blancos sangat sulit untuk ditebak. Pasalnya Real Madrid punya kekuatan serangan balik cepat yang sulit untuk dibendung. Bernardo menambahkan kalau Los Blancos bisa meraih kemenangan dengan permainan yang begitu buruk. Ucapan Bernardo sejalan dengan statistik Los Blancos di laga leg pertama kontra Bayern Munchen. Skuad di Rotten tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 52%. Anehnya Real Madrid bisa menahan imbang Bayern Munchen setelah sempat tertinggal lebih dulu. Carlo Ancelotti mengakui anak asuhnya bermain gak begitu optimal. Don Carleto kecewa dengan para pemain Los Blancos yang dinilai terlalu lembek. Dirinya menyoroti Real Madrid yang lemah dalam hal bertahan dan memanfaatkan serangan. Peran krusial Jude Bellingham bahkan gak terlihat sama sekali dalam pertandingan kali ini. Pemain asal Inggris ini mendapatkan rating cukup rendah dari SofaScore yakni 6,5. Meskipun begitu, kontribusi vital dari Vinicius layak mendapatkan apresiasi yang besar. Winger asal Brazil ini dinobatkan sebagai Man of the Match berkat sumbangan 2 golnya. Ancelotti memuji Vinicius yang bisa memanfaatkan peluang kecil saat berada di depan gawang. Dia dianggap bisa bergerak tanpa bola saat mendapatkan peluang. Catatan apik Real Madrid di Santiago Bernabeu. Real Madrid sedikit bernapas lega karena menggelar pertandingan leg kedua di Santiago Bernabeu. Los Blancos sendiri punya catatan apik saat bertanding di kandang pada laga leg kedua. Terbukti mereka tampil nggak terkalahkan dalam 3 musim terakhir. Di musim 2021-2022, Los Blancos berhasil comeback lawan PSG setelah sempat tertinggal di laga leg kedua. Pada musim yang sama, Manchester City juga menjadi korban keganasan Real Madrid di Santiago Bernabeu. The Citizen berhasil dikalahkan dengan skor meyakinkan yakni 3-1. Padahal di laga leg pertama, Real Madrid sempat menelan kekalahan dengan skor 4-3. Manajemen diperkirakan akan kembali menutup atap stadion saat menghadapi Bayern Munchen. Para petinggi menilai hal ini bisa mengintimidasi dan meruntuhkan mental pemain lawan. Selain itu, menutup atap stadion juga bisa menciptakan atmosfer yang luar biasa. Real Madrid mengutamakan kenyamanan penonton di tengah cuaca panas yang cukup ekstrim. Carlo Ancelotti mengakui ini merupakan pertandingan yang sangat sulit untuknya. Don Carleto mengatakan pertandingan ini bakal berjalan cukup sengit. Pasalnya Real Madrid bakal menghadapi tim yang hebat dan punya banyak pengalaman di Eropa. Para pemain Bayern Munchen juga enggan menyerah begitu saja saat bermain di Santiago Bernabeu. Harry Kane percaya diri jika di Rotten bisa mengalahkan Los Blancos. Dirinya berambisi membawa Bayern Munchen lolos ke final dan meraih gelar juara. Meskipun begitu, Kane menyebut jika Real Madrid bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Diuntungkan dengan menggilanya pemain veteran. Di laga leg kedua nanti, Real Madrid diuntungkan dengan on fire-nya pemain veteran mereka. Toni Kroos berhasil tampil apik dengan torehan 1 assist di laga leg pertama kontra Bayern Munchen. Umpan membelah lautan Toni Kroos berhasil diselesaikan dengan baik oleh Vinicius Junior. Pemain berjuluk The Sniper ini juga mencatatkan statistik yang cemerlang. Kroos berhasil memperoleh 96% akurasi passing di laga kontra Bayern Munchen. Carlo Ancelotti mengakui kalau kehebatan The Sniper yang membawa keberuntungan untuk Real Madrid. Don Carleto bilang Toni Kroos merupakan salah satu pemain dengan pengumpan terbaik. Vinicius Junior juga turut memuji assist yang diberikan oleh The Sniper.
Selain itu, Real Madrid juga bisa mengandalkan pengalaman dari Luka Modric. Pemain 38 tahun ini berhasil tampil apik walaupun tampil sebagai pemain pengganti. Peraih Ballon d'Or 2018 ini berhasil menjaga kestabilan lini tengah Real Madrid. Padahal saat itu Los Blancos mendapatkan gempuran serangan bertubi-tubi dari para pemain Bayern Munchen. Di samping itu, publik Santiago Bernabeu juga sedikit bisa bernafas lebih tenang dengan kembalinya Thibaut Courtois. Kiper asal Belgia ini masuk dalam daftar cadangan pada laga leg kedua. Cara Real Madrid meredam agresivitas Bayern Munchen. Strategi Carlo Ancelotti bakal kembali diuji oleh agresivitas Bayern Munchen di laga leg kedua. Los Blancos harus mencari cara untuk menyegel kemenangan di Santiago Bernabeu. Don Carleto diprediksi akan bermain lebih sabar demi meredam di Rotten. Di leg pertama, Bayern Munchen punya statistik penguasaan bola yang lebih besar dibandingkan Real Madrid. Namun Los Blancos justru tampil lebih mengancam dibandingkan pasukan Thomas Tuchel. Skuad asuhan Don Carleto berhasil mencuri 2 gol dari 4 shoot on target. Padahal Real Madrid sempat diremehkan oleh Lothar Matthäus selaku legenda Bayern Munchen. Pundit asal Jerman ini sangat optimis di Rotten bisa mengalahkan Los Blancos. Matthäus bahkan berani menyebut El Real beruntung bisa lolos ke semifinal. Alasannya karena Los Blancos hanya mengandalkan serangan balik untuk mengimbangi Manchester City. Namun Don Carleto diprediksi nggak bakal mendengarkan ocehan Matthäus. Pelatih asal Italia ini akan kembali memasang taktik serangan balik kilat untuk melukai pertahanan Bayern. Pasalnya Real Madrid punya Vinicius Junior, Rodrigo Goes, dan juga Jude Bellingham. Kecepatan dari ketiga pemain ini bakal berguna untuk melancarkan serangan balik. Xavi Hernandez bahkan memuji taktik bermain sabar dari Don Carleto. Pelatih Barcelona ini menyebut Los Blancos layak melaju ke semifinal meskipun cuma mengandalkan serangan balik. Kombinasi permainan counter-attack gila Real Madrid pernah berjaya di era BBC. Kerjasama Karim Benzema, Gareth Bale, dan Cristiano Ronaldo menjadi senjata mematikan. Prediksi formasi. Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan formasi 4-1-2-1-2. Taktik ini bakal memaksimalkan kemampuan para pemain kunci yang sempat terisolir di laga leg pertama. Jude Bellingham kurang bermain efektif saat bermain di posisi penyerang. Kemudian Rodrigo juga nggak bermain apik ketika diturunkan sebagai gelandang kiri. Nantinya posisi kiper masih akan dipercayakan kepada Andriy Lunin. Don Carleto masih belum bisa menurunkan Thibaut Courtois meskipun masuk ke dalam daftar cadangan. Pemain asal Belgia ini masih harus menjalani program latihan untuk memperkuat fisiknya. Duet bek tengah bakal diisi oleh Aurelien Tchouaméni yang akan menemani Antonio Rudiger. Tchouaméni nantinya akan menggantikan posisi dari Nacho Fernandes. Pemain asal Spanyol ini kurang begitu baik di hadapan penyerang Bayern Munchen. Ferland Mendy dan Lucas Vazquez bakal kembali mengisi pos bek sayap maupun bek kiri. Sektor gelandang bertahan diperkirakan masih akan diperkuat oleh Toni Kroos. Sang pemain diharapkan bisa melanjutkan performa gilanya seperti pada leg pertama. Sementara itu, dua gelandang tengah akan diisi oleh Federico Valverde dan juga Eduardo Camavinga. Mereka dinilai akan mengeluarkan potensi terbaik saat kembali ke posisi asalnya. Keduanya akan menopang Jude Bellingham yang kembali mengisi posisi gelandang serang. Untuk posisi penyerang, Rodrigo dan Vinicius Junior akan sama-sama berjibaku untuk mencuri gol. Itulah ulasan cara Real Madrid singkirkan Bayern Munchen di semifinal Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Real kembali mampu mencetak sejarah dengan lolos ke partai final? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.